Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tamu, mitra kami, BKKBN dan Kesmas, Kemenkes, teman-teman Komisi 9, khususnya pimpinan rapat yang saya hormati. Sudah banyak yang diutarakan oleh teman-teman tadi. Sangat khusus saya yang ingin saya bicarakan itu sudah disampaikan oleh Pak Darul tadi di awal. Saya setuju dengan semua pendapat beliau. Saya tidak akan mengulangi. Saya hanya akan sedikit memberikan tanggapan atau pendapat saat tadi awal Pak Hasto presentasi. Saya masih di mobil Pak, tapi saya ikuti dari virtual yang menguraikan capaian penurunan stunting di Indonesia yang kalau saya simpulkan masih sangat berat untuk mencapai target 14% pada tahun 2024, khususnya di 10 provinsi yang masih saat ini stuntingnya itu rata-rata 30%, 10 provinsi tertinggi. Jadi masih agak sangat berat untuk dicapai. Karena walaupun toh misalnya dicapai nanti 14% secara average, tapi masih ada yang jauh di atas 14%, itu namanya juga tidak atau kurang berhasil. Setelah saya urai, setelah saya simak dengan detail tentang angka-angka penurunan stunting ini Pak, memang ada sedikit hal yang membuat saya harus berpendapat bahwa pertama, angka stuntingnya masih tidak tercapai tapi justru anggaran untuk tahun ini berkurang. Ini agak kontradiktif dengan semangat penurunan stunting. Walaupun berkurangnya hanya 2-3%, tapi tetap berkurang. Lebih berkurang lagi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 39 triliun. Oleh karena itu harus disikapi dan disiasati kondisi seperti ini oleh BKKBN. Bagaimana? Terus yang kedua pendapat saya, dalam penanganan stunting ini Pak, 4 institusi yang sangat berperan, seperti Pak Suir tadi bilang. Yang pertama, Kementerian Sosial sendiri 68, sekian persen Pak. Kemenkes 24, sekian persen, PU 4, sekian persen, dan BKKBN sendiri hanya 2,4% sebagai koordinator penanganan stunting. Dari sini juga ada kejanggalan-kejanggalan kalau menurut saya. Pertama, di Kementerian Sosial itu BKKBN sebagai koordinator sesuai dengan Kepres yang baru Pak, Kepres nomor 72. Coba diteliti apa yang dia berikan kepada masyarakat dengan memegang anggaran hampir 70%. Yang saya tahu dia membagikan telur misalnya. Ya telur itu kan tidak usah repot-repot dipikirkan oleh kementerian. Apa tidak ada cara-cara yang lain. Sehingga menurut saya perlu distudi itu Pak. Kalau tuh studi sudah banyak, setidaknya perlu dikompil studi-studi yang sudah dilakukan itu. Banyak dilakukan oleh UI, ada dilakukan oleh UGM, dan universitas-universitas lain di daerah. Minta aja hasil studinya dan dikompilasi oleh BKKBN untuk mengkoreksi apa yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan itu sudah benar atau salah dengan anggaran yang hampir 70%. Saya pikir ini harus dirubah Pak. Kalau Kementerian Kesehatan kami tahu sendirilah, saya pikir pantas 24%. Yang sangat tidak pantas itu menurut saya PU dengan BKKBN sendiri Pak. PU itu sangat penting dalam hal penyediaan air bersih, dalam hal penyediaan sanitasi. Bisa juga dipikirkan oleh Pak Hasto bagaimana bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi profesi yang menangani bidang kesehatan Pak. Banyak itu dari kalangan teman-teman lulusan pendidikan kesehatan masyarakat itu ada Pak asosiasinya. Nanti saya bisa sampaikan di kesempatan yang lain. Mereka bertemu dengan kami dan Pak Ketua, Pak siapa? Pak Lakalena
Itu pernah kami diundang di rapat mereka berdua, dan mereka sangat siap menangani, berpartisipasi. Pak Melki ya maksud saya, maaf saya Pak Melki dan saya diundang pada satu rapat mereka. Mereka siap Pak, dan punya program-program untuk disampaikan dan untuk diberikan kepada penurunan atau peningkatan standar lingkungan masyarakat. Ini perlu ditindaklanjuti. Nanti saya juga akan ingatkan Pak Melki, karena waktu itu kami berdua berjanji untuk menyampaikan di forum ini. Jadi ini yang juga sekali lagi saya kembali ke Kementerian Sosial, bukan iri, bukan. Hanya sayang aja ini kementerian ini memegang anggaran stunting begitu besar yang kita nggak tahu gaungnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi telah disampaikan oleh teman-teman ya, bahwa mungkin kalau BKKBN sendiri menanganinya agak sangat-sangat berat, karena ini memang persoalan yang sangat serius dan harus ditangani kalau kita tidak ingin menjadi negara yang tertinggal. Saya pikir sudah berkali-kali di kesempatan rapat seperti ini menyarankan agar BKKBN bekerja sama dengan ormas-ormas yang besar Pak, seperti Fatayat, Muslimat, di kalangan NU, ada Aisyah di Muhammadiyah, dan pasti ada juga seperti dibilang Bu Ratu tadi, kalau di agama-agama yang agama Protestan maupun Katolik, saya yakin juga ada. Ajak mereka kerjasama, karena mereka yang lebih tahu tentang kondisi masyarakat setempat. Ini perlu juga diteruskan. Dan juga Pak, gini, di sini juga pernah disampaikan, saya mengingatkan saja, pemanfaatan gizi makanan bergizi lokal, Pak. Seperti di sini disebutkan yang sangat ini kan masih seperti Nusa Tenggara Timur. Ya jangan dipaksa makan nasi, di situ juga banyak misalnya makanan lokal yang sangat bergizi. Ini perlu juga dilakukan ke studi-studi khusus untuk Aceh, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain. Nah ini daerah yang punya kekhususan dalam dalam makanan sehari-hari di daerahnya. Yang terakhir, saya ingin berkaitan dengan SDM, sepertinya BKKBN itu punya SDM yang sangat bagus Pak di lapangan. Mereka sangat bergairah, dengan insentif kecil saja mereka sudah bergerak. Hanya mungkin ke depan lebih lagi disentuh lah. Jangan lebih lagi diperhatikan. Banyak hal-hal yang anggarannya sudah harus turun walaupun anggarannya kecil, tapi juga belum turun itu Pak. Itu terjadi. Saya tidak mau rinci karena saya di stop nanti oleh Pak Ketua saya ini karena terlalu panjang. Banyak sekali kalau saya mau ceritakan hal itu di lapangan, tapi perlu Bapak perhatikan lebih serius tentang kondisi-kondisi yang anak buah Bapak atau organisasi di bawah Bapak di lapangan itu sangat-sangat banyak dan sangat bergairah. Saya pikir itu perlu diperhatikan sehingga penanganan stunting ini benar-benar kita bisa mencapai seperti yang diangankan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.